Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah, kita masih membahas tentang fadilah melakukan salat sunnah di rumah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara keutamaan orang yang melakukan salat sunnah di rumah, maka rumahnya bercahaya dan Allah akan berikan keberkahan pada rumah dan kehidupan penghuninya. Dan itu telah kita bacakan hadisnya, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan, apabila kalian telah selesai melakukan salat di masjid, maka jadikanlah bahagian yang sunnahnya di rumah. Ini juga menjadi anjuran melakukan di rumah. Lalu kemudian Nabi menyebutkan di ujung hadis, karena ketika seseorang salat di rumahnya, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan, maka Allah akan menjadikan rumahnya dipenuhi dengan khairan, dengan kebaikan. Jadi kebaikan ini adalah barakah. Maka coba Bapak Ibu bedakan orang yang sering mengisi rumahnya dengan salat duha, salat tahajud, salat apapun yang tidak disunnahkan berjamaah ke masjid, maka akan kita dapatkan kenyataan bahawa tetangga akan menjadi baik. Itu akibat keberkahan Allah titipkan. Kemudian rumah tangga kita juga menjadi baik. Kita mungkin selama ini tak sadar kenapa kekacauan di dalam rumah tangga begitu mudahnya tersulut, begitu mudahnya terbakar dengan api. Salah satunya kehilangan berkah rumah. Kenapa anak orang setelah maghrib mau mengaji, kenapa anak kita tak mau mengaji? Kenapa suami-suami ada kalanya setelah maghrib pergi lalu nongkrong di kedai kopi, nanti pulang jam 2 malam, tak peduli isteri mau curhat tentang apapun, dia tak peduli keadaan anaknya. Maka kenapa itu terjadi? Kenapa isteri begitu mudah melawan suaminya? Karena Allah tak titipkan cahaya di dalam hatinya dan tak titipkan keberkahan. Makanya ini salah satu solusinya adalah perbanyak amal saleh yang sunnah di rumah. Salah satunya salat sunnah, atau perbanyaklah baca Quran di rumah. Tapi kalau sudah salat sunnah, otomatis di dalamnya ada zikir, ada bacaan. Nah, itu
bahagian yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Jadi selalu kami ulang sebentar untuk mengingatkan kembali dan mengambil manfaat, dan kemudian juga menginformasikan bagi yang tidak sempat hadir di pertemuan sebelumnya, karena kita berbentuk serial, sambung menyambung. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, keutamaan orang yang melakukan solat sunnah di rumah adalah dia memperbanyak saksinya untuk persiapan di hari kiamat. Jadi salah satu keutamaannya adalah ketika orang-orang melakukan solat di rumahnya, maka setiap jengkal kakinya yang dia lakukan di rumahnya itu akan menjadi saksi untuknya di hari kiamat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menjanjikan tentang kesaksian yang berasal dari bumi. Apapun permukaan bumi, apapun yang kita sentuh, yang kita injak, kita pegang, kalau itu berbentuk kebaikan, maka dia akan menjadi saksi. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang surat Az-Zalzalah ayat 4, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmizi dengan derajat hasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Rasulullah membaca ayat yauma izin tuhaddisu akhbaraha, nanti ketika pada hari itu bumi akan menceritakan tentang akhbaraha, bumi akan berbicara kepada Allah lalu menceritakan tentang kabar-kabarnya atau beritanya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat, tahukah kalian maksud ayat ini? Apa yang akan diceritakan oleh bumi? Jadi nanti hari kiamat, salah satu yang diizinkan untuk berbicara adalah bumi. Lalu kemudian sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Ya, maksud sahabat, ya kami tidak tahu perkara gaib kayak bagaimana bumi bicara, apa yang dibicarakan nanti oleh bumi kepada Allah, kami tak tahu, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengabarkan, inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha an taqula amila kaza wa kaza yawma kaza wa kaza qala fa hadhihi akhbaruha. Jadi Nabi menjelaskan, Nabi pun menjelaskan yang gaib tentu sebagai utusan Allah berdasarkan keterangan dari Allah, karena Nabi ini tidak pernah mengarang. Disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, apapun yang Nabi bicarakan maka itu berasal dari wahyu. Jadi Nabi mengatakan maksud yauma izin tuhaddisu akhbaraha, yaitu bumi akan menceritakan ala kulli abdin aw amatin, semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang budak, baik budak laki-laki ataupun budak perempuan amah, bima amila ala dhahriha, apapun yang mereka lakukan untuk Allah di atas tubuhnya atau di atas punggungnya, maksudnya di atas badan bumi. Jadi bumi ini kan makhluk Allah. Jadi bumi akan menceritakan apapun perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Ini di sini sebut bahasa budak dan budak perempuan. Apapun akan bumi ceritakan kepada Allah. Dan dia akan mengatakan antakula amala kaza wa kaza. Ini orang ini dulu di atas permukaanku
dia telah melakukan ini dan itu. Yauma kaza wa kaza, dia lakukan di hari ini dan itu, sampai hari disebutkan. Berarti bumi merekam semua kejadian yang terjadi di atas manusia yang menginjak punggungnya. Lalu Rasulullah berkata, qala fahazi akhbaruha, beginilah yang dimaksud oleh Allah, berita yang dikabarkan oleh bumi. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjadi berita gembira sekaligus menjadi peringatan bagi kita. Berita gembiranya, ternyata apapun yang kita lakukan tidak sia-sia di muka bumi, karena bumi diizinkan menjadi saksi oleh Allah. Sampai Nabi menyebutkan, jangankan majikan, orang merdeka yang hisabnya lebih tinggi, budak saja yang statusnya setengahnya barang. Budak itu kan setengah-setengah, setengahnya manusia, setengahnya dianggap barang. Dia diperjualbelikan, dia dimiliki seperti dimiliki barang. Bahkan dianggap yang perempuan, budak perempuan dianggap barang yang bisa dimanfaatkan oleh majikan sampai terjadi hubungan suami isteri dibolehkan, karena itu dianggap hak milik. Itu status dulu. Budak yang kadang-kadang melakukan sesuatu di atas kemauan majikan, tapi tetap dicatat oleh Allah melalui kesaksian bumi. Artinya bumi akan bersaksi kembali. Apalagi kita yang merdeka. Nah, sampai Nabi kemudian mengatakan, bumi menjelaskan dengan detil, orang ini dulu di atas permukaanku, dia pernah berjalan dari rumahnya hari Senin mulai dari jam 8, dia menuju ke bank konvensional. Apa sambungannya apa? Enggak sudah tahu? Itu bumi itu bersaksi, Pak. Kita berjalan dari rumah menuju ke bank konvensional, meminjam uang, lalu meletakkan SK PNS kita, meminjam uang dengan jumlah 100 juta, lalu dengan perjanjian bayar 150 juta. Lalu kemudian kita pernah membeli motor NMAX dengan cara kredit riba. Lalu kemudian kita membangun rumah KPR, dan rumah itu pun dibangun di atas nama riba. Lalu kemudian kita begini sampai yang menuju ke Medan, lalu menutup plat BL-nya demi menutup jabatannya, apalagi yang plat-plat warna merah, lalu berhenti di hotel-hotel, kemudian melakukan perselingkuhan. Jangan pikir semen-semen yang ada di hotel-hotel tersebut tak memperhatikan. Jangan pikir bahwa semua yang kita injak tersebut tidak akan memberitahu Allah. Semua diberitahu semua oleh bumi. Apapun kejahatan, kecuali dia belum baligh atau orang gila, karena mereka telah dimaafkan oleh Allah dalam syariat. Rufi'al qalam an salasin, pena Allah atau pena pencatat diangkat dari 3 orang, tidak dicatat oleh Allah. Anak bayi sampai baligh, baligh baru tercatat. Kemudian orang gila sampai sembuh, dan orang tidur sampai bangun. Makanya kalau mau ngambil riba, ambilnya ketika gila, biar aman, Pak. Watai pungonya ndak cok peng riba. Yang baru aman. Atau sambil tidur. Kalau keadaan bukan seorang anak-anak, maka catatan itu lengkap, dan yang akan mempersaksikan kembali adalah bumi. Tentu kita bertanya-tanya, kalau begitu, apakah Allah tidak tahu sebelum dipersaksikan oleh bumi? Karena ada orang hari ini anggapan Yaumul Hisab itu untuk menentukan vonis surga dan neraka. Jadi sampai orang ada yang mengatakan bahwa tak mungkin azab kubur. Mana ada cerita azab kubur? Masa diazab sebelum dijatuhkan vonis pengadilan Allah? Mana mungkin Allah menjatuhkan azab dalam kubur sedangkan kita belum berada di Yaumul Hisab. Jadi orang mengira Yaumul Hisab itu untuk menjatuhkan vonis. Jadi seperti hakim-hakim hari ini, Pak.
Itu bisa menjatuhkan vonis setelah mendengarkan saksi. Ada yang sudah dengar saksi pun hakim tetap membela yang salah. Hakim-hakim itu pun nanti akan dipersaksikan oleh bumi. Tapi untuk kita ketahui, pengadilan Allah itu bukan, kesaksian itu bukan untuk memvonis, tapi untuk menjadi hujjah bahawa dia memang layak divonis neraka, dia layak divonis surga. Jadi sebenarnya kita waktu sakaratul maut itu sudah tahu keadaan kita. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, meninggal itu ketika detik-detik mau meninggal, tiba-tiba mata kita tak melihat lagi orang-orang di depan kita, semua kosong, muncullah dimensi yang baru, nampaklah malaikat maut. Ini hadis panjang dari Ahmad bin Hanbal. Muncul pemandangan yang baru. Kalau kita adalah jenazah atau ruh yang akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan menuju surga, ternyata di situ telah diberikan jawaban oleh Allah antara surga dan neraka. Bagaimana ciri-cirinya? Kalau dia akan menjadi penduduk surga, maka kemudian didatangi oleh malaikat maut dengan rombongannya. Dalam hadis itu rombongan, rombongannya, lalu kemudian nampak di hadapan mata, dan mereka datang dengan wajah yang baik, membawa kain kafan dari surga, wanginya luar biasa. Lalu kemudian satu malaikat mendekat ke kepala, dicabutlah nyawa ini, kata Nabi, dicabutlah nyawa kita dari ubun-ubun kepala kita, dan cara cabutnya seperti mengeluarkan air dari mulut ceret. Begitu bunyi hadis. Jadi waktu kita tuang air ceret, lancar begitu saja, lancar Pak. Sakitnya jangan ditanya. Sakit itu perlu untuk menggugurkan dosa-dosa terakhir. Jadi istilahnya dibetot dosa-dosa kita yang tersisa, dicabut dengan cara rasa sakit yang luar biasa. Itu hikmah diberi sakit terakhir. Jadi Allah ingin kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, tak ada sakit, artinya tak ada dosa. Nah, begitu ciri-cirinya. Dibungkuslah kain kafan, lalu dibawalah ruh kita sampai ke malaikat hafazah penjaga langit. Lalu kemudian malaikat hafazah bertanya, jenazah siapa ini, ruh siapa ini, wangi sekali. Malaikat menyebutnya dengan nama terbaik. Disebut dengan nama terbaik, walaupun kita dipanggil di dunia entah apa-apa dipanggil apa, dipanggil si Black, dipanggil TA, dipanggil ini. Kalau kita husnul khatimah, tetap yang dijadikan panggilan malaikat, ini jenazahnya Ismail. Di dunia TA. Begitu jenazah yang baik, ruh yang baik, lalu dihadapkan ke Allah, lalu Allah mengatakan dia surga, lalu dibawalah ruh itu kembali untuk ke alam barzah menunggu prosedur-prosedur berikutnya. Jadi jangan fikir kesaksian bumi ini jadi seakan-akan bumi berkata, ni orang ya Allah jam sekian dia salat subuh, dia salat ini, lalu Allah berkata, oh begitu, ya sudahlah, saya fikir dia neraka. Oh bukan begitu. Itu sudah ketahuan duluan. Jadi untuk apa kesaksian-kesaksian ini? Untuk menjadi hujjah supaya mereka tak mengira Allah zalim kepada mereka. Jadi dinampakkan klip semuanya. Bukankah engkau jam sekian, detik sekian, bukankah engkau pernah makan di kantin SMA, makan bakwan 2 engkau bayar 1? Segitunya Pak, jamnya ketahuan, semua ketahuan. Bukankah engkau dulu berhutang, lalu kemudian engkau tak pernah bayar, engkau melarikan diri? Bukankah engkau dulu yang memasukkan tai hidungmu di bawah karpet masjid? Makanya jangan masukkan lagi di bawah karpet masjid. Sampai segitu. Semua perbuatan antara buruk dan jahat, yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Maka ini semua sekaligus menjadi kabar gembira bagi kita. Kenapa salat sunnah setelah salat wajib disuruh pindah? Nabi yang mengatakan kalau mau menyambung antara salat sunnah, salat wajib dengan salat sunnah, artinya kalau dia mau lakukan qabliyah di tempat, di masjid segala macam, itu disuruh pindah. Dua pilihannya,
kalau tidak berbicara, pindahlah. Bicara itu maksudnya disuruh zikir dulu, lalu kemudian pindahlah, artinya bergeserlah. Jadi makanya kita habis solat wajib, Pak, jangan solat lagi di tempat kita solat wajib, suruh geser. Gesernya jangan usah jauh-jauh, jangan sampai bapak berangkat dari sini ke Masjid Jami, ke sini aja gesernya, geser sikit aja udah. Makanya juga makruh menandai tempat dalam fikih, Pak, dalam adab masjid. Salah satu yang makruh apa? Menandai tempat solatnya di situ-situ aja, makruh. Sampai apalagi taruh peci nyo tempat long apa, bena asal perkara apa, makruh, Pak. Kenapa? Dia menghilangkan kesempatan untuk masjid bersaksi. Ya maksudnya disuruh tetap kejar saf pertama, tapi carilah tempat sekali saf kanan, sekali saf kiri. Menandai tempat, taruh rida, taruh peci, sehingga orang mengatakan, hai, baik berkaru tempatnya. Kalau sudah ada yang pernah berdiri di situ, kena tumbuk. Sampai segitu ditandai tempat. Itu tak baik. Jadi jangan marah-marah kalau ada orang duluan tiba-tiba berdiri di tempat kita yang biasa. Jangan marah, Pak, pindah, geser sedikit. Nah, itu termasuk salah satu isyarat memperbanyak saksi. Dalam hadis-hadis Nabi menyebutkan, saya tidak hafal lagi matanya dengan baik. Nabi menyebutkan ketika mujahidin fi sabilillah, jadi para mujahid fi sabilillah berjalan melewati padang pasir, melewati gunung, semua mereka itu, maka apapun yang mereka injak itu menjadi saksi untuk mereka. Jadi sampai batu kerikil bersaksi, aku pernah diinjak olehnya ya Allah, hanya untuk membela agamamu ya Allah. Semua pasir, bayangkan, Pak, berapa ratus kilometer berjalan demi membela agama Allah. Ini dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi sesuatu yang sebenarnya adalah kabar-kabar gembira untuk menyelamatkan kita. Dalam hadis Nabi riwayat Bukhari dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, fasallu ayuhan nas fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah di rumah. Dan salah satunya adalah untuk memperbanyak tapak-tapak kaki kita di rumah-rumah kita. Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau pernah berkata dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, kata Ibnul Qayyim, inna fi dawamiz zikri fi at-tariq wal bait wal hadar wal safar wal biqa' taksiran li syuhudil 'abdi yaumal qiyamah. Kata Ibnul Qayyim, sesungguhnya orang yang senantiasa berzikir, berjalan, dan semua dilakukan baik di dalam safarnya, di rumahnya, di saat dia tak safar, maka semua kebaikan itu akan menjadi saksi untuknya di hari kiamat. Fa innal buq'ah wad dar wal jabal wal ard tashhadu lizakir yaumal qiyamah. Maka rumah, gunung, tanah, maka semua akan menjadi saksi di hari kiamat. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah dalam surat Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan keadaan ini. Apa kata Allah? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan yang mati. Maksud Allah, kalian semua akan kami hidupkan kembali. Lalu wa naktubu ma qaddamu, kami telah tuliskan apa yang telah berlalu dari setiap kalian. Maksudnya semua amal kalian, amal baik, amal buruk, itu semua telah berada di dalam catatan kami. Setelah kami bangkitkan kembali, amal itu akan mulai dinampakkan. Nah, kalimat berikutnya, Pak, jadi ini Allah bilang dulu, amal kita tidak ada yang terlewatkan, per detik tidak ada yang terlewatkan. Jangan heran Bapak Ibu, kita hari ini dengan kecanggihan teknologi bisa mencatat setiap detik pergerakan orang lain melalui
CCTV. Ketika ada seorang pencuri yang telah melakukan pencuriannya, lalu kemudian telah berlalu, kita bisa ngecek kembali, kita putar ke belakang, jam berapa dia masuk, bagaimana dia mencuri, semua ada di dalam kamera. Kalau manusia yang punya kemampuan serendah ini mampu melakukan kecanggihan itu, jangan tanya bagaimana mudahnya Allah mencatat setiap detik yang kita lakukan. Ini tercatat. Bapak di sini duduk tak pulang, dalam hati melihat jam, alah tanggung pulang, sebentar lagi udah Isya. Duduk dicatat di setiap bapak duduk ni, semua permadani, semen di bawahnya, bumi yang bapak injak duduk, semuanya akan menjadi saksi, walaupun tertidur di dinding-dinding masjid. Ini bukan nyindir, kenyataan. Yang Kaabah bintih-bintih tapi tak apa-apa, kerana dia menunda dirinya pulang hanya untuk bermajlis sambil menunggu Isya. Masya Allah, itu baik. Masalah tidur itu kan biasa, Pak. Mana bisa kita tahan, apalagi yang sudah umur 70, Pak. Memang dinding dicari. Kalau umur 70 cik bintih saja minta kan. Mana ada yang nak duduk tepat begini, memang dinding saja. Cuma itu pun baik, jangan kira tak baik. Tidurnya tidur pahala, bumi bersaksi, ya Allah, dia selalu mengikuti pengajian, dia salat subuh, dia salat ini, dia sering duduk di dinding walaupun tertidur, ya Allah, tapi dia ada bersamamu, ya Allah. Kasihnya. Jadi makanya saya tidak pernah tegur orang tidur. Mau tidur lanjutkan, Pak. Lanjutkan, tidak mengapa. Jadi jemaah melakukan Allah mengatakan apa? Semua amal kalian telah tercatat, yang kalian lakukan sendiri. Lalu kalimat berikutnya, ternyata Allah menambahkan kalimat wa asarahum, dan bekasan jejak-jejak kaki kalian. Nah ini Pak, Allah catat amal yang sudah kita lakukan, rupanya dicatat pula bekasan tapak kaki kita yang tinggal di dunia. Kita sudah meninggal, bekasan tapak kaki kita masih ada. Ini ternyata tidak dilewatkan Allah, dijadikan juga sebagai pembela kita hari kiamat. Nah, bekasan kaki ini, asar itu dalam tafsir ada dua makna. Yang pertama, memang bekasan kita injak. Bekasan kita injak itu semua menjadi salah satu pembela dan saksi kita. Jadi realitanya begitu, yang kita injak. Dan itu terbukti melalui hadis Nabi SAW, yaitu ketika hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir berkata, khadatil biqa' haula al-masjid fa arada Banu Salimah yantaqilu ila qurbil masjid. Jadi dulu ada Bani Salimah, mereka itu tinggal jauh kali dari masjid, jarak mereka ke masjid jauh kali. Lalu kemudian terdengarlah berita bahawa ada tanah di samping masjid yang mau dijual. Lalu kemudian Banu Salimah atau Bani Salimah itu begitu mendengar berita ada tanah yang mau dijual di samping masjid, mereka merencanakan pindah beramai-ramai ke tanah di samping masjid. Fabalagha zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum. Lalu sampailah berita itu, yaitu berita tentang Bani Salimah mau pindah ke samping masjid, sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Bani Salimah, innahu balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Aku mendengar berita kalian mau pindah ke tanah di samping masjid. Qalu na'am ya Rasulullah, qad aradna zalika. Banu Salimah mengatakan, benar ya Rasulullah, kami mau pindah, betul, kami akan beli tanah itu dan kami mau pindah ke samping masjid. Lalu tentu kita faham maksud mereka pindah sampai masjid adalah agar lebih mudah mendatangi masjid, lebih mudah datang masjid, bisa datang tidak terlambat dan segala macam, bisa jamaah setiap waktu. Itu keinginan mereka. Tapi ternyata Nabi mengatakan, faqal, Nabi berkata, ya Bani Salimah diyarakum, wahai Bani Salimah, tetaplah kalian tinggal di tempat kalian, jangan pindah ke samping masjid. Itu kata Nabi. Kenapa? Tuktabu asarukum diyarukum tuktabu asarukum.
Jangan pindah, karena semua tapak kaki kalian dari ujung sana sampai ke masjid semua dicatat oleh Allah dan menjadi saksi di hari kiamat. Diulang lagi oleh Nabi, diyarakum, jangan pindah, jangan pindah, biar tapak kaki kalian yang jauh itu memperbanyak saksi. Makanya bapak yang jauh dari masjid jangan pindah, Pak. Ya. Coba bayangkan bapak ada yang tinggal entah di mana-mana ni, tiba-tiba nampak di masjid 5 waktu, sedangkan yang 5 meter dari masjid hantam dia ke masjid. Yang jauh-jauh entah di Panggung, entah di mana-mana Pak berkumpul, nanti insya baru pulang. Masya Allah. Ya, itu semua yang kita injak, baik kita injak dengan NMAX ataupun kita injak dengan Pajero, itu semua sama fungsinya. Itu Pajero itu bersaksi kepada Allah nantinya. Ya. Makanya jadikan semua fasilitas yang kita lakukan untuk Allah menjadi saksi kita di hari kiamat. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, kenapa kita diminta untuk jangan terus-terusan solat sunnah di rumah, di masjid. Ya, jadi jangan bawa duha ke masjid, jangan bawa tahajud ke masjid. Jangan jam-jam 3 kita dah nampak di masjid solat tahajud. Nak perlu Pak, bawa ke rumah. Selain dapat keberkahan rumah, maka kemudian kita pun mendapatkan saksi-saksi, rumah kita menjadi saksi. Ya. Nah, jadi semua amal saleh, di mana kita duduk, Bapak Ibu duduk ketika hari berbuka puasa, itu tempat duduk orang buka puasa itu Pak, tempat duduk kita, itu nanti menjadi saksi di hari kiamat. Cuma kalau tempat duduk buka puasa, ya kalau kita bilang jangan ganti-ganti kurang pas juga. Jadi duduk sana sekali, duduk sini sekali, itu boleh. Ya, tetapi kalau terus-terusan ganti-ganti, kadang-kadang kita pun ada permasalahan lain, kan begitu. Jadi ini semua bukan hanya milik orang yang berpuasa. Kita yang berjalan sambil menuju ke masjid, kita berjalan untuk menitipkan uang celengan demi berbuka puasanya orang-orang yang sedang berpuasa, maka kita pun mendapatkan perkara yang sama. Ya. Karena tak semua orang mampu puasa. Ada orang yang sudah divonis oleh doktor, bapak nak bisa puasa Pak. Ya. Karena ni bapak mengidap penyakit ini dan itu. Kalau bapak puasa bahaya. Kalau sudah model begitu Pak, bagaimana caranya mendapatkan pahala yang setara? Perbanyaklah memberi sedekah kepada orang berbuka puasa, dapat pahala yang sama. Kalau nak mampu puasa, yang mampu sudah berbuka, tambahlah pahalanya. Jadi bukan hanya berbuka saja, tetapi pikirkanlah agar orang lain juga mendapat bukaan dari kita. Jadi sudah kita puasa, memberi pahala untuk orang berpuasa, Masya Allah, memberi makan untuk orang berpuasa, itu masuk amalan terbaik. Nabi ketika ditanya amalan apa yang paling afdal, yang paling dicintai Allah, salah satu jawaban Nabi yang berulang-ulang apa Pak? Memberi makan. It'amut ta'am, memberi makan, berilah makan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini perkara yang kadang-kadang kita ni diminta untuk merebut kesempatan. Apalagi ni Pak, kita akan menghadapi bulan Zulhijjah. Tanggal, kalau tidak bergeser nih, nanti kita lihat hilalnya. Kalau tidak bergeser, yang saya lihat sementara tanggal 28, tanggal 28 bulan ini, itu jatuh 1 Zulhijjah. Salah satu yang sangat dikuatkan, dianjurkan adalah melakukan puasa sunnah Zulhijjah. Dan itu Nabi disebutkan kebiasaan beliau puasa itu oleh isteri-isteri beliau. Kata isteri-isteri Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjah. Nabi itu sering puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Jadi mulai dari 1 Zulhijjah tanggal 24 ini, kalau tidak ada pergeseran apapun, kemudian sampai hari ke-9 disunnahkan puasa. Hari ke-9 itu hari Arafah. Siyamu yaumi Arafah, barang siapa yang berpuasa hari Arafah, ahtasibu ayukaffira lahu as-sanah qablah was-sanah ba'dah, maka aku bermohon kepada Allah agar orang yang puasa di hari Arafah, dia dapat digugurkan dosanya 2 tahun. 2 tahun digugurkan dosa. Maka Bapak Ibu, kalau bisa puasa 9 hari. Kalau bisa puasa 9 hari dari 1 Zulhijjah.
Yang terutama bagi yang sudah pensiun, yang kerjanya cuma duduk-duduk depan rumah, nunggu-nunggu azan, congkel-congkel tanah, itu kalau bisa puasa Pak. Pensiun-pensiun yang gaji keluar sendiri, tak perlu kerja lagi, kalau bisa puasa. Sudah. Oh, tak sanggup 9 hari, maka paling kurang ambil Senin, Kamis dan hari ke-9. Pasti kena tu Senin Kamis kerana 9 hari. Jaga juga tambah hari ke-9. Tak sanggup, tidak sanggup juga, maka jagalah hari ke-9 Pak. Jaga hari ke-9. Jangan lewatkan kesempatan ketika ditawarkan Allah. Jangan lewat Zulhijjah begitu saja. Kita ketika didatangi Ramadan, itu jauh-jauh sebelum Ramadan, persiapan kita Masya Allah Pak. Beli kain sarung, beli Quran baru, beli peci baru, beli mukena, beli macam-macam. Ada yang sudah beli sirup marjan demi Ramadan. Begitu dikabarkan Zulhijjah, santai aja, santai, tak ada rencana apa-apa. Daging, nak rencana puasa ni, ada rencana puasa. Daging nilai tu. Kalau cocok dah puasa, mana mungkin gimana pegat man. Padahal Nabi menyebutkan apa? Syahrani la yanqusan. Ada 2 bulan yang sama pahalanya, tidak berkurang, bersaingan. Apa dia? Syahra Aidin. 2 bulan itu dua-duanya ada hari raya di dalamnya. Dia adalah Ramadan wa Zulhijjah. Jadi Zulhijjah ini saingannya Ramadan. Cuma orang tak sampai ilmu mengetahui hanya Ramadan yang patut dimuliakan. Zulhijjah Pak, salah satunya puasa. Cuma tantangan kita puasa di hari ke-9 apa Pak? Megang. Ada ditanya orang, ada rencana puasa, kayak mana saya puasa? Itu kan hari megang. Ada sunnah melakukan megang Pak? Coba sebutkan dalil yang mengatakan bahwa disunnahkan atau Nabi melakukan megang di hari ke-9. Mana ada? Itu adat istiadat. Jangan gara-gara adat kita melewatkan yang syariat. Jadi tidak puasa Pak. Tak mungkinlah kita puasa hari megang. Apa lo? Sudah 30 tahun hidup Pak megang selalu tak pernah puasa Arafah. Pernah Bapak dengar barang siapa yang melakukan megang diampunkan dosa-dosanya 2 tahun? Pernah dengar Pak? Kalau Arafah Masya Allah, maka jangan pikir megang itu menjadi penghalang. Megang silakan megang. Waktu berbuka dengan megang. Jangan jadikan alasan Pak supaya mudah puasa, maka ajaklah keluarga puasa. Kalau keluarga sudah puasa enak Pak. Isteri puasa, anak-anak puasa, itu enak sekali. Kita suami yang saleh pun ingin menjaga keluarga kita agar semua masuk surga. Suami saleh itu kan Pak, ketika hari-hari puasa 9 hari itu, dia bilang sama istrinya, dek, ini puasa semuanya, kamu puasa, tidak usah masak. Baju kotor, udah simpan aja, habis hari raya kita cuci atau kirim ke laundry. Nanti begini, sapu rumah, udah tidak usah, biar kotor aja 9 hari ini. Kamu tugasmu tidur, duduk-duduk, kasih hidup AC. Kita kasih remote Pak, ini remote TV, ini remote AC, biar dia puasa. Begitu seharusnya. Ini istri puasa, kita tidak puasa. Waktu siang kita bilang sama istri, kapan nyotian, tolong buat Indomie 4 telur. Istri puasa. Atau kebalikannya, kan cukup capek begitu Pak. Maka ajak keluarga puasa. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, oleh kerana itu, sedikit saya beri pengumuman, penyambung lidah. Di masjid kita ini, insya-Allah panitia puasa akan menyediakan bukaan puasa selama 9 hari. Dari mulai 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Disediakan Pak. Cuma catatannya, bawalah sedekah sedikit. Baju menteng kan menang. Cuma panitia tak berani bilang, suruh sampaikan ke saya. Kalau saya hambur saja Pak. Nyobek tabi-tabi yang buka puasa tertuh rote buka celengan 20 ribu. Lalu datang lagi buka puasa besok, buka celengan 20 ribu. Itu sudah ada celengan khusus untuk puasa Senin Kamis dan puasa Zulhijjah. Maka Bapak Ibu yang tak puasa pun, yang mungkin Bapak-bapak nanti ada halangan, punya sakit, maka berdonasilah. Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberi pahala. Bahkan Nabi berjanji yang memberi makan orang berbuka puasa, dia dapat pahalanya.
dia dapat pahalanya. Tapi kalau kayak gitu terus, dia hapuskan lagi pahalanya. Ada yang puasa juk-juk ni hampir hanya betul je. Jadi Bapak Ibu, marilah kita memperbanyak saksi di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.